sahabat-sahabat kita yang nun jauh di gunung di Tanah Karo. Jauh itu. Lebih bagus aku pergi berladang memetik jeruk seharian daripada aku pergi ke TPS mengeluarkan uang ke pesta itu. Lalu bagaimana kita mengajak mereka datang ke pesta itu? Belum lagi yang di Tanjung Balai, jauh ke laut. Lebih bagus aku melaut, dapat ikan aku. Karena itu saya mau mengatakan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi membutuhkan Babin Kamtibmas kita untuk mengerjakan ini. Setiap kali pesta demokrasi dan ketika kita baca angka-angkanya, ternyata narkoba marak sekali. Narkobanya marak ini. Entah karena memang ini pasar baru atau yang lain-lain gitu. Yang kejar TPPU-nya. Karena dari situlah nanti uang yang menjadi tidak jelas itu bisa jadi bagian dari penyelenggaraan atau siapapun oknum di pesta demokrasi ini. Rapat kita kali ini ingin mendalami, saya menyebutnya pesta demokrasi. Saya ingin memberi penekanan pada kata pesta agar tidak menakutkan pesta demokrasi kita atau pemilu kita ini. Karena 1 bulan terakhir ini rasa-rasanya sangat menakutkan. Kata-kata yang muncul di masyarakat sedemikian rupa. Pesta kok mengerikan begitu. Saya ingin mengajak kita semua masyarakat Indonesia, pesta demokrasi ini siklus 5 tahunan. Pesta kita secara nasional yang terus berlangsung dari satu pesta ke pesta berikutnya. Nah, karena itu saya berharap rapat RDP kita hari ini justru menggambarkan pesta itu dalam konteks kegembiraan. Karena kita ingin menyambut pesta siklus 5 tahunan ini. Berdasarkan pemikiran seperti itu, dan ini adalah kewajiban konstitusional kita semua, maka beberapa catatan saya sebagai berikut. Siapakah yang berpesta demokrasi ini? Tempat pestanya di 38 provinsi yang kalau dibagi habis itu ada di sekitar 800.000 TPS. Siapakah yang berpesta? 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Berarti 24 partai. Siapa yang harus berpesta? Mereka yang akan dipilih. Siapa yang akan diundang dalam pesta? Adalah pemilih. Dan untuk menjalankan itu ada panitianya. Baik panitia yang kita sebut KPU, Bawaslu dan seluruhnya, termasuk panitia-panitia kontestan yang berpesta itu. Entah itu capres, cawapres, ataupun calegnya. Jadi ini kegembiraan yang luar biasa yang harus kita nikmati bersama. Nah, kalau begitu saya ingin memulai dari apa yang dipaparkan tadi, evaluasi 2019. Ternyata pemilu kita yang paling tinggi orang datang berpesta ke TPS itu adalah tahun 99, yaitu tingkat partisipasinya 92,6%. Tinggi sekali. Dan setelah itu menurun terus. Sampai kemudian di Pilpres kita 2014 itu hanya 69,58%. Pilegnya 72%. Dari data itu tahun 2019 RPJMN kita mematok yang ikut berpesta datang ke TPS itu 77,5%. Tapi yang dengan cara itu maka anggaran disusun dengan data itu, kan begitu. Karena anggaran disusun dengan RPJMN kita itu. Berapa yang hadir? Pilegnya kita 2019 81,6%, Pilpresnya 81,9%. Naik lagi dia. Tetapi RPJMN kita 2024 ini saat teman-teman menyusun anggarannya adalah yang diharapkan hadir itu 79,5%. Pertanyaan kita, mengapa angkanya turun, Pak? Padahal tingkat kehadirannya sudah tahun lalu 81. Apakah karena RPJMN kita tahun 2019 hanya 77,5%, kita naikkan 2%? Karena ini akan berimplikasi pada anggaran nanti yang sedang atau sudah disusun. Ini mohon penjelasannya. Karena saya berharap
Namanya berpesta ya 100%. Kalaupun tidak bisa, ya janganlah pula sampai di bawah atau 80%. Kita pernah 92,6%. Meskipun kita menyadari sulitnya orang datang berpesta ke TPS itu. Contoh, sahabat-sahabat kita yang nun jauh di gunung di Tanah Karo. Jauh itu. Lebih bagus aku pergi berladang memetik jeruk seharian daripada aku pergi ke TPS mengeluarkan uang ke pesta itu. Lalu bagaimana kita mengajak mereka datang ke pesta itu? Belum lagi yang di Tanjung Balai, jauh ke laut. Lebih bagus aku melaut, dapat ikan aku, daripada aku pergi ke TPS. Katanya, ini juga bagian dari tugas kita untuk menaikkan partisipasi yang berpesta itu. Nah, dari situ saya ingin mau mengatakan untuk mengingatkan Pak Asrena dan kita semua. Salah satu keputusan kita tahun lalu adalah memastikan infrastruktur atau personil kita di tingkat paling bawah yang disebut Babin Kamtibmas memainkan peran yang saya sebut tadi untuk penggalangan itu. Kan begitu. Nah, di halaman 54 dilaporkan bahwa bagian anggaran pemilu khusus Babin Kamtibmas kita beri angka 658 miliar untuk 41.620 personil. Tapi untuk kerja 245 hari dari 262 hari tahun 2024 dikurangi 17 hari libur nasional. Berarti benar pendapat Komisi 3 yang pada waktu itu meminta kepada Kapolri agar tunjangannya dinaikkan dari yang 1.350.000 per personil itu menjadi 5,6 juta waktu itu. Dan kami konfirmasi ke Pak Kapolri, Wakapolri mengkonfirmasi juga, dan Pak Asrena mengkonfirmasi sudah oke semua, sampai di Menteri Keuangan belum diturunkan. Berarti Menteri Keuangan nggak paham ini pemilu ini, pesta demokrasi ini. Karena itu saya mau mengatakan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi membutuhkan Babin Kamtibmas kita untuk mengerjakan ini. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah berkenaan dengan ini, ternyata evaluasinya pesta kita yang lalu itu memang agak ngeri juga. Apa itu? 25 personil Polri gugur. Baik karena sakit maupun karena yang lain. Kecelakaan dan seterusnya. Belum lagi petugasnya besar sekali, totalnya sampai 5.000 sekian lebih. Pertanyaan kita, tentu kita tidak ingin pesta ini memakan korban. Kita ingin pesta ini riang gembira, satu pun tidak boleh ada yang korban. Nah, saya percaya ini bisa diatasi dengan catatan. Saya ingin mengejar lagi pikiran saya yang saya sampaikan pimpinan, waktu saya sampaikan kepada Pak Kapolri tentang pengamanan objek vital nasional, PAM-OVID. Dan PAM-OVID ini menjadi concern kita. Apa itu? Ternyata dalam pengamanan pesta demokrasi ini, Pak Kabaharkam memperkenalkan nama baru yang disebut pengamanan objek penting pemilu. Bukan objek vital pemilu, objek penting pemilu. Nah, ini menarik ini. Nah, oleh karena itu, tentu juga di dalam struktur organisasi juga diperkenalkan Kasatgas PAM Capres Cawapres juga oleh PAM-OVID tadi dan seterusnya. Bagi saya PAM-OVID ini penting dalam konteks memastikan pesta demokrasi ini berlangsung dengan baik. Karena itu terima kasih untuk Pak Asrena dan kawan-kawan yang telah mengabulkan permintaan kita 7 satker PAM-OVID di kawasan pariwisata Danau Toba di bawah Polda Sumatera Utara. Itu penting karena memang capaiannya tadi. Nah, oleh karena itu kita ingin mengatakan bahwa objek vital pemilu ini kaitannya dengan objek vital nasional, kaitannya pengamanan penting pemilu, dan karena itu saya akan tetap minta PAM-OVID untuk dimaksimalkan menjadi infrastruktur terbaik kita. Terakhir, setiap kali pesta demokrasi dan ketika kita baca angka-angkanya, ternyata narkoba marak sekali. Narkobanya marak ini. Entah karena memang ini pasar baru atau yang lain-lain gitu. Saya ingin mau menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak boleh berhenti, tidak boleh kendor,
terutama kasus yang sekarang kita sebut Operasi Pablo Escobar-nya Indonesia, Pratama itu, yang kejar TPPU-nya. Karena dari situlah nanti uang yang menjadi tidak jelas itu bisa jadi bagian dari penyelenggaraan atau siapapun oknum di pesta demokrasi ini. Ini penting kita atasi, kita cegah sedini mungkin agar bisa kita yakinkan pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar. Tentu kami sebagai Komisi 3 pasti akan mengawasi penyelenggaraan ini dan pesta demokrasi berjalan baik dan lancar. Dan pimpinan, tentu saya mengerti ruang sidang ini singkat sekali waktu untuk saya menyampaikan pikiran-pikiran besar. Karena itu izinkan saya menuliskan seluruh pikiran-pikiran sebagai pertanggungjawaban publik saya. Dan saya kerjakan kepada Polri. Baik yang mengenaan tentang pengamanan objek vital nasional dalam pemilu yang sudah saya tuliskan, termasuk juga soal narkoba yang di kampung-kampung yang berkenaan nanti dengan pemilu. Izin pimpinan, saya serahkan 2 buku ini untuk Polri sebagai bentuk dukungan kita mengamankan pesta demokrasi ini. Itu saja, dan saya yakin teman-teman setia pada apa yang kita sebut tugas-tugas kita. Sang Bayangkara. Apa itu Bayangkara? Mengamankan bahaya dan mencegah angkara. Kira-kira itu menurut saya. Begitu kata Gajah Mada. Terima kasih pimpinan, saya serahkan buku ini jika diperkenankan.